Cerita horor saat KKN. Mulai dari rumah yang kosong selama 20 tahun hingga tertindihan sosok pocong. Nah, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini horor bro, horor. Horor untuk menyambut sebuah film. Udah bukan sebuah film lagi. Filmnya duluan ya ntar. Filmnya duluan yang tayang. Kita rekamannya memang sebelum nonton filmnya, ya kan? Tapi kita sudah mereview filmnya. Nah, hari ini kita akan bahas KKN. Jadi mungkin untuk Desa Penari minggir dulu deh, karena KKN yang lain mau lewat juga nih. Mau unjuk gigi bro. Iya. Jadi KKN ini singkatan dari apa? Kuliah kerja nyata. Iya, kuliah kerja nyata horor dan horor ya. Iya. Selalu. Kalau nggak horor, cinlok. Iya. Rata-rata kalau gue baca gitu ceritanya. Cinlok, cinta lokasi ya biasanya ya. Ada yang udah punya pacar, tiba-tiba pas KKN bawa gebetan baru. Ya soalnya kan lu sebulan 2 bulan di sana gitu loh. Oh ini berarti sebutannya apa Riz? Yang apa? Stay in Vegas. Oh, What happens in Vegas? Nah iya, what happened in KKN, stay in KKN. Yes, bener banget. Oh, kali ini gue udah baca sih banyak banget cerita horor dari KKN tuh. Banyak banget. Iya. Dari desa ABC dan lain sebagainya. Dan gue pilih 2 aja sih sebenarnya. 2 dari ceritanya karena durasi. Yang pertama durasi kita ya, gak bisa ngebahas banyak banget cerita horornya. Ini pun gue udah coba persingkat ceritanya gitu. Dan gue pengen tahu nih, lu berdua belum baca kan cerita horor yang udah gue buat ini? Belum. Biar surprise gitu. Dan mungkin gue pengen nanya dulu deh ke lu, KKN kita tuh gak pernah KKN ya? Nah ini kayaknya sih KKN tuh buat apa? Kampus negeri doang ya? Gue gak tahu. Karena sih. gue baca nih cerita, misalkan gue baca cerita A nih, dia ngomong gue KKN dari kampus negeri ini gitu, jarang yang kampus swasta ini. Singkatannya gitu. Khusus kampus negeri bro. Oh iya. Oh iya. Anjir, khusus kampus negeri aja. Tapi yang ini gue baca ada 2 cerita sih. Yang pertama itu gue dari Twitter, yang kedua itu dari podcast Do You See What I See. Gitu. Jadi gue mungkin nanti gue akan coba persingkat sih. Untuk detailnya kalian bisa baca threadnya dan bisa dengerin podcastnya Do You See What I See. Gitu ya. Jadi gue coba yang rangkum aja lah. Kita yang di sini berarti mereview cerita podcastnya. Mereview cerita podcastnya dan cerita di Twitter gitu ya. Bener apa enggak kira-kira? Yoi. Gitu. Dan yang pertama itu tuh datang dari orangnya ini, Twitter itu @Wakin Nurrokhim. WAKHIDNURROKHIM. Terus Gitu ya. Itu ada di Twitternya, kalian bisa tulis aja kayak KKN di rumah yang kosong selama 20 tahun. Oke. Ini tapi ceritanya udah lama, ada waktunya. Kayak misalkan berapa lama gitu. Berapa tahun lalu atau? Gue lupa tepatnya ya. Tapi dia maksudnya nge-tweetnya baru gak? Tweetnya sih udah lumayan lama. Udah lumayan lama tweetnya gitu. Tapi ini cukup horor sih. Lu bayangin ya, lu KKN di rumah kosong yang udah kosong 20 tahun. Anjir, dikasih suruh tidurnya di situ ya berarti ya? Iya. Ini horor nih bro. Lu kalau dari rumahnya aja lu misalnya tahu nih Fat, kayak lu bakal tidur ya nanti ya sama Pak RT bilang tapi ini rumah ini kosong 20 tahun gitu. Ya mau gak mau gak sih? Lu mendingan tidur di rumah itu atau tidur di luar gitu, maksudnya di pos ronda gitu Fat? Pos ronda juga, maksudnya kalau pos ronda lu pasti mikir kayak di sekeliling lu bangunan Riz. Tapi kan di sana pos rondanya pasti hutan-hutan juga. Serem lah. Ya mending di dalam kayaknya dah. Pos ronda di hutan. Iya. Kan? Tapi enak, gue bisa kabur kalau pos ronda. Tapi tetap aja kaburnya ke hutan anjir. Makin parah anjir. Makin parah ya. Oke lah, kalau kayak gitu gue baca dulu ya cerita horor pertama ini ya. Kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasi kalian, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. KKN di rumah yang kosong selama 20 tahun. Mahasiswa dari salah satu universitas di Yogyakarta harus menginap selama KKN di sebuah rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya selama 20
tahun. Rumah kosong itu berlokasi di salah satu desa di Klaten, Jawa Tengah. Di dalam rumah itu terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan aula. Anehnya, kedua kamar tidur tersebut dilarang untuk dimasuki. Hal ini membuat para mahasiswa tidur di aula. Gimana bro? Bayangin, udah 20 tahun kosong, lu tahu ada 2 kamar tidur tapi lu gak boleh masuk. Berarti ini rumahnya gede, berarti Gede. ada aulanya ya? Ada aulanya. Klaten bro tempat kita is. Iya kan? Ngeri sih. Cukup horor nih. Iya. 20 tahun gak ditempatin dan ada pantangannya lu gak boleh masuk 2 kamar tidur. Jadi penasaran, kalau gue penasaran dah. Nah, ada nanti si anjing-anjing. Biasanya orang-orang kepo kayak Faris nih yang menyebabkan masalah terjadi tuh pasti gitu loh. Akan terjadi gitu. Kalau gue juga pasti kepo sih Bim. Tapi paling ngintip dari lubang pintu kali ya. Iya, kalau gue buka dikit gitu. Nggak sampai buka kalau gue. Gajah, emang dari lubang pintu kelihatan. Kan kalau buka biasa kalau di film horor langsung bus setannya keluar. Iya, kalau nggak hawa dingin gitu ya. Iya. Gue tapi emang dari lubang kontong. Untung bukan L lagi. Gila. Dari lubang pintu emang kelihatan apa? Enggak anjir. Yang penting dikit aja. Kalau pintunya yang jadul ya. Maksudnya kuncinya yang zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang mah mana bisa anjir. Berarti dari sela-sela bawah. Itu malah takut anjing tiba-tiba ada yang lewat. Iya. Kan dari jauh aja. Ada pergerakan lagi. Iya sih. Sumpah ini horor. Dan by the way ini tuh cerita dari temennya si yang penulisnya gitu yang bernama Siwi gitu. Disebutnya semua nama disamarin ya. By the way ini semua nama disamarin. Iya. Gitu. Dan dia tuh gue lupa beberapa orang gitu di mahasiswa. Ini tuh KKN di sini dan ada satu temennya yang cukup apa sih? Cukup sensitif. Gitu. Jadi selalu ada ya. Selalu. Ya lu bagus dong malah. Yang sensitif, yang bandel, yang nantangin tuh kenapa kayak selalu dari pihak universitasnya diseleksi dulu. Yang indigo diseleksi dulu satu kan? tempat, dipilih satu-satu. Dijadiin satu kelompok ya. Iya, yang nakal satu-satu. Terus ada yang agama kan nih? Agamais. Yang biasanya sih, harusnya ada nih. Biasanya ada cuma nggak detail aja. Kayak gini. Gangguan yang terjadi selama KKN. Kejadian ini dialami di dapur rumah tersebut. Ketika mahasiswa sedang masak malam-malam, lampu dapur mendadak mati. Anehnya, lampu bagian dapur hanya mati ketika malam hari. Beberapa mahasiswa lainnya juga melihat sosok Simbah duduk di teras sendirian. Malam berganti malam. Beberapa mahasiswa mulai melanggar peraturan. Mereka memasuki kamar tidur yang dilarang karena alasan penasaran. Bukan hanya memasukinya, namun mahasiswa tersebut tidur di kamar yang dilarang. Mahasiswa yang tidur dan melanggar tersebut akhirnya jatuh sakit dan mengaku saat tertidur berasa ditarik ke dalam kasur. Lampu ya? Lampu sih. Lampu dan faktanya ya di cerita ini. Masalahnya bohlam itu udah diganti sampai 3 kali. Tapi matinya cuma malam. Anjir, matinya malam doang. Tapi kan kalau siang gak dinyalain. Siang coba dinyalain Fet. Maksudnya dicoba nyalain dong. Kan gue itu plot hole tuh ceritanya kalau saya siang gak dinyalain. Di siang dinyalain. Tapi pas dinyalain tuh bisa malam mati lagi. Gitu beberapa kali dia tuh ngelihat sosok Simbah. Gue juga nggak tahu sih. Simbah ini katanya sih penunggu di situ. Tapi ngapa-ngapain? Cuma duduk aja gitu. Gak ngapa-ngapain, cuma duduk. Mungkin kayak penunggu di rumah Faris kali yang sekarang ya. Oh, yang muter itu. Iya, yang apa sih? Cewek pakai kebaya hijau sih. Yang ngiter dari jam berapa sih? Cuma kalau Simbah ini dia duduk di satu tempat itu doang. Jalan-jalan ngiter juga. Anjir. Sama penunggu Keren rumah. Iya, tapi kalau balik lagi ke cerita ya, dari bohlam aja udah aneh kan. Rada susah tuh jelasinnya. Terlalu mistis menurut gua. Iya sih. Bener kan? Gitu. Yang kedua, tanggapan lu deh sama bocah-bocah yang melanggar peraturan itu dan akhirnya ngebuat suasana tuh malah jadi gak enak. Simbahnya malah jadi berkeliaran gitu. Ini menurut gua kepo sih wajar ya. Cuma nggak sampai tidur di situ juga anjing. Kalau gue ya dah. Tapi capek nggak?
Maksudnya kan karena dia kerja seharian gitu kan, membangun sesuatu. Iya sih. Dan juga ya apalagi kan anak-anak kayak kita di kota Bim ya. Ya kayak gak begitu percayalah hal-hal begitu. Jadi kayak udahlah tidur doang, kagak ganggu ini gue. Menarik. Masalahnya gue baru lupa mention ya, si Pak RT nih kayak ngebohongin gitu loh di KKN ini. Jadi dia bilang rumahnya cuma kosong 2 minggu. Terus katanya gue lupa anak kan habis itu ada yang meninggal ya di daerah situ ya. Terus pokoknya ini rada misterius sih. Gue bilang anjir ada drama juga nih cerita, yang tiba-tiba dia ngomong kayak ada satu warga yang kayak besok datang ke rumah saya ya. Kayak gitulah pokoknya gitu loh. Kayak tiba-tiba ada apa nih, kayak kepo. Kamu pengen tahu semuanya kan gitu intinya. Gitu. Kayaknya sih gue. Anjir udah aneh banget anjir, bohong 2 minggu, 20 tahun 2 minggu. Bedanya jauh banget anjir. Maksudnya biar anak-anak gak takut, Fet. Ya tetep aja Bim, gue kayaknya gak bego-bego banget dah. Misalkan gue bisa bedain tembok yang kosong 2 minggu sama 20 tahun. 20 tahun misalkan udah kusam, udah gini, gak mungkin lah 2 minggu anjir. Tapi tetap dirawat masalahnya, kosong doang gitu. Makanya dibilang nih katanya udah kosong tuh 20 tahun, pemiliknya tuh kemana gitu, gue lupa. Jadi Simbah ini adalah penunggunya dulu, tapi udah kayak udah meninggal gitu apa gimana, gue rada lupa ya. Kalau udah skip juga tuh gue kayaknya. Nah akhirnya jatuh sakit tuh si temennya kan. Nah, sama orang situ tuh suruh minta maaf ke makam mbahnya. Biasa orang yang bisa ngelihat, yang kayak rada peka dan berani dan cukup taat juga sama agama, akhirnya mereka disuruh ini ke makam mbahnya untuk minta maaf, bilangnya sih ziarah. Bukan ziarah sih, nyekar gitu. Ya pokoknya intinya kayak gitu sih untuk cerita pertamanya. Yang kedua sih sebenarnya lebih gokil nih. Gue gak sabar untuk cerita yang kedua, karena yang cerita kedua tuh akan berakhir plot twist banget. Jelas. Berakhir yang sangat amat plot twist. Jadi yang kedua itu dari podcast Do You See What I See. Kalian bisa dengerin di Noise juga ada ya. Do You See What I See ada. Gue dengerin di Noise, KKN di desa Lewigong. Ceritanya itu dari @timotanatia @_timotanatia gitu. Kalian bisa cari lah ya. Gitu pokoknya di Do You See What I See itu ada ininya juga sih, si Instagramnya gitu. Jadi kalian bisa cek. Didengerin aja detailnya, itu lebih serem banget gitu. Dan kalau mau ya kita meriak lah jatuhnya ya cerita horornya. Dan ini juga horor parah sih Fet, menurut gue salah satu cerita horor yang gue dengerin malam-malam tuh merinding kan. Tapi ini ada berpart-part nggak? Biasanya kan ada tuh. Enggak, cuma satu part, cuma 24 menit doang kayaknya. Oke, kalau gitu gue langsung bacain aja di KKN di desa Lewigong. KKN di desa Lewigong. Minggu pertama. Kejadian ini terjadi di desa Lewigong. Beberapa mahasiswa melakukan KKN di rumah Pak RT setempat. Semua berjalan seperti biasa dan tidak ada gangguan hingga hari Kamis. Tepatnya malam Jumat pertama mereka KKN. Ketika sedang di ruang tamu dan habis maghrib, Ica, salah satu mahasiswa yang mengikuti KKN, izin pergi ke kamar. Temannya merasa ada yang aneh dan mencoba mengecek ke kamar Ica. Ternyata Ica tidak ada di kamarnya. Mereka akhirnya memutuskan mengecek ke belakang dan melihat Ica sedang mengambil air wudhu dan kembali ke kamar untuk sholat. Saat temannya masuk kembali, ternyata pintu depan terbuka. Mereka melihat Ica masuk dan kaget karena baru saja melihat Ica masuk ke dalam kamar. Setelah dicek, kamar tersebut kosong. Gile bro, Ica bro. Mungkin gue sedikit mention dulu, gue tarik ulur dulu ya. Jadi ceritanya nih mahasiswa, dia tuh kayak KKN di desa Lewigong. Nah dia tuh awal sama temen itu bercanda tuh kayak gini. Nanti kalau lu di rumah yang lu belum pernah tempatin, tiba-tiba tuh ada bangku kosong di pojokan kamar. Biasanya tuh penunggunya tuh gitu. Jadi kalau misalnya lu geser, lu puter-puter, bangku itu akan balik lagi. Gitu. Oke. Nah pas mereka nyampe kamar, gue lupa tuh kan bagi-bagi kamar. Di salah satu kamar tuh ada bangku itu.
gitu. Jadi cuma trivia aja sih lebih tepatnya ya. Mereka udah kayak wah ini kayaknya bakal gak enak nih suasananya gitu. Tapi gak diapain bangkunya? Gak diapain. Temennya ada biasa, ada yang jago doa. Udah pak, biasa tuh. Kalau gue selalu jadi takut deh. Semua punya part bro. Kayak gue yang mencegah dah. Udah jangan. Tapi gue jadi ini sih, jadi penasaran sih. Apa ya? KKN yang isinya orang penakut semua gimana ceritanya? Kayak seru dah itu. Kayak pilihnya di Bekasi aja. Langsung balik deh kayaknya Fat. Kayak langsung balik deh itu. Kayak lebih seru daripada Desa Penari anjir kalau isinya penakut semua. Setannya merajalela lah. Iya makanya. Jadi KKN di desa penakut deh. Nah lanjut lagi nih ya. Mungkin di minggu kedua kali ya. Kita kasih tahu dulu nih ya. Minggu kedua. Saat malam Jumat dan setelah azan maghrib, Ica kembali izin dan diikuti oleh temannya. Benar saja, Ica ke belakang dan sedang mengambil air wudhu. Semua mengikuti dan melihat Ica sholat hingga suara TV menyala terdengar kencang yang membuat mahasiswa tersebut kaget. Mereka ke ruang tamu dan ternyata TV dalam kondisi mati. Hingga Ica keluar dari kamar mandi. Mereka semua kembali terkejut karena Ica harusnya masih di dalam kamarnya. Akibat kejadian ini, Pak Ustadz menyuruh semua untuk sholat berjamaah dan mengaji di dalam rumah. Ini Ica setan apa? Mahasiswa sih. Teleport mulu anjir. Jangan kayaknya Icanya ini setan dah. Iya. Masalahnya anehnya selalu pas abis sholat maghrib. Ada aja. Tapi dia yang kalau yang pertama tadi kan dia bilangnya dia keluar beresin sendal. Iya. Iya gak sih? Tapi dia bilangnya apa sih sebelumnya? Mau kamar mandi doang. Mau ke kamar doang, ke kamar. Mau kamar ya. Nah, itu kan ibaratnya ada kamar mandi yang lu nggak usah pakai yang di bilik sumur, lu punya kamar mandi lain gitu. Kenapa tiba-tiba kayak Ica izin lagi kita ikutin yuk gitu. Ngambil air wudhu di belakang, tapi nggak ditegor, didiemin aja. Pas masuk dilihat sholat, semuanya tiba-tiba bunyi suara TV itu kayak kayak bunyi sers gitu loh. Bunyi suara TV yang kresek-kresek dan akhirnya ngebuat mereka kaget semuanya. Coba cek ruang TV. Pas ruang TV lah, kok TV-nya mati gitu. Keluar dari kamar mandi Ica, krek. Dan dia nggak ada yang mau nanya Ica kayak, lu kemana gitu lagi nggak. Cuma kayak duduk di ruang tamu mereka. Habis itu bilang Pak Ustadz. Kata Pak Ustadznya, oke, kalian sholat berjamaah sama ngaji. Kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu berarti Ica bisa dari mana aslinya. Apa dari kamar itu doang? Maksudnya ngapain nggak tahu ya? Iya, sholat doang. Wah, habis itu dia sholat gitu dan lain sebagainya. Tapi setiap pagi Ica tuh selalu ngeluh kayak badannya pegel-pegel. Bangun badan gue pegel-pegel gitu. Dan ini kan udah disuruh sama Pak Ustadz ya untuk sholat berjamaah sama ngaji di rumah ya. Gitu. Tapi si Ica setiap mau sholat berjamaah, sholat isya, dia selalu izin. Apapun alasannya, selalu izin. Setan sih fix. Kalau di sholat terbakar ya bro. Coba dicek nomor mahasiswanya ya. Iya. Taunya kagak ada anjir. Kayaknya Si Ica ini. Tapi keren dah. Maksudnya ada strategi nakutinnya sendiri. Iya. Iya kan? kayak main game ya. Iya, ini malam ketiga tuh malam puncaknya sih. Malam terpuncak yang menurut gue ini akan menjadi malam. Aduh, gila deh. Asik. Suka gue. Harus serem nih ya. Harus serem. At least kalau gak serem ini akan jadi plot twist sih. Plot twist yang mantap sih. Gitu ya, ini akan plot twist yang mantap ya. Lu tebak aja lah itu ya. Ica tuh siapa. Icanya kembar lagi nih. Anjing ternyata goblok. Kemarin gak gitu Fet, gak gitu. Minggu ketiga. Ini menjadi malam paling mengerikan. Setelah sholat isya, salah satu mahasiswa ketiduran dan terbangun jam 11 malam. Ketika terbangun, ia merasa tidak bisa bergerak, tapi masih bisa melihat sekelilingnya. Ia melihat Ica berjalan ke belakang lagi.
Ia serasa ingin teriak dan memanggil, tapi tidak bisa. Badannya terasa kaku dan berat. Hingga ia akhirnya melihat ke atas. Saat ia melihat ke atas, ia melihat pocong yang berjarak 10 cm di depan mukanya. 10 cm. 10 cm berarti cuma beda apa? Sebesar kartu. Iya. Iya. Dan berarti langsung tatapan. Dan dia masih melihat kain kafan di hidung pocongnya. Oh. Hah? Kain kafan di hidung pocongnya. Kapas gitu. Kapas. maksudnya. Oh, kapas. Sorry. Kapas. Iya. Kalau Iya. julurin lidah kena nggak? Jay. Tergantung lidahnya Saya- berapa senti, Riz. Kalau 11 ya kena. Oh nggak kena. Ya kan? Kalau 9 gak kena. Ya kan? Jadi geledek. Ini horror men. Iya tapi maksudnya di minggu ketiga tuh dia ngelihat pocong depan mukanya. Itu udah nampakin nih. Iya. Ya kan? Tapi Udah nampakin. itu Ica ke belakang mulu ya. Berarti kayaknya ada sesuatu tuh di daerah sumur-sumur atau bambu itu. Oh, Bilik bambu itu. Iya. Kayak sarang pocongnya sih. Ya bisa jadi. mungkin pocong salah satu penunggunya Iya sih. menurut gue. Tapi kenapa gitu ya dia ke situ mulu ya? Nah itu dia. Tapi nggak mungkin ya di dalam satu yang kayak banyak setannya tuh, misalkan pocong ada 2, kuntilanaknya ada 3. Kayak bisa. Apa satu-satu? Maksudnya Bisa. kayak rajanya aja di situ. Oh, nggak tahu dah. Maksudnya satu tempat itu. Iya Mendekam misalkan, di satu tempat. ya misalkan rumah ini nih ada pocongnya 1, kuntilanaknya 1, genderuwonya 1. Nggak boleh double gitu. Dulu waktu itu pernah ada yang lihat katanya di sini ada 3 kuntilanaknya. Cewek maksudnya. Di cewek di bawah, di atas, Oh. sama samping lu. Tapi tapi mungkin per wilayah kali ya. Misalkan kayak Mungkin nggak boleh ya. ke dapur gitu kali ya. Mungkin kali ya. Iya. Gitu. Atau mungkin ada yang sepakat juga ya kuntilanak yang bertiga itu selalu barengan gitu. Nggak tahu juga sih gua. Oh. Anjing. Siapa tahu kan. Kalau barengan sih kampret. Oke, nah ini malam terakhir adalah malam yang gokil menurut gue. Ini adalah puncaknya. Malam terakhir. Pada Sabtu malam mereka diniatkan untuk pulang. Namun Ica tidak bisa pulang karena Sabtu pagi ia merasa demam dan menggigil. Mereka memutuskan menunggu Ica sehat sampai Sabtu malam. Namun ketika habis maghrib, Ica kembali pergi ke sumur belakang. Dan temannya inisiatif langsung memanggil Pak Ustadz saat itu juga. Setelah Pak Ustadz memegang tangan Ica, ia berteriak dengan nada yang berbeda. Ia berkata, "Anak ini tidak boleh pergi." Fix berarti ya. Ini belum selesai loh, gue gak masukin di skrip. Oh. Iya, belum Berarti selesai. plot twistnya belum. Belum. Plot twistnya belum. Jadi Berarti tadi si Ica-nya kesurupan kan terakhir. Maksudnya dari Ica tuh yang ngomong. iya, Hmm. berarti Icanya kesurupan. Anak ini Anjir, nggak boleh bro. pergi. Soalnya sebenarnya udah ada clue-cluenya tuh. Setiap pagi dia selalu ngerasa pegel. Anjir, dia kenapa ya? Ngapain ya dia? Pagi dia selalu ngerasa pegel dan tadinya tuh mau pulang tuh kayak Sabtu pagi, Vet. Sorry, kayaknya gue tadi salah. Gue bilang Sabtu sore, Sabtu malam ya. Sabtu pagi. Cuma Ica menggigil nggak bisa. Nah, dengan iming-iming kita solid, Iya. kita tungguin lo sampai sehat. Ya udah, sampai Sabtu malam pas abis maghrib Ica izin ke belakang lagi. Akhirnya teman-teman udah lah panggil Pak Ustadz aja deh, dia udah mulai kesana nih gitu. Gitu, dan- Oke, pernah denger ceritanya apa gue udah pernah dengerin? Ini baru apa udah lama nih? Lama 2019. Oh, berarti kemungkinan udah pernah gue, cuma lupa endingnya. Gue Ica. kepo dia ngapain sih? Maksudnya selama ditarik sama si pocong itu untuk ke sumur, gue kepo sih. Itu nggak pernah terjadi atau mungkin nggak pernah tahu aja kita itu apa yang Oh, dilakukan. dia ngapain nggak ada Ah, ini ya? Jadi setelah kejadian itu Pak Ustadz doain dan lain sebagainya, Ica dibawa ke mungkin klinik sebutannya, tapi di desa tuh bukan klinik, kayak tempat mungkin untuk ya orang-orang sakit lah ya. Gimana tapi gue nggak sebutannya apa ya, gue lupa. Tapi pas didoain responnya ada dijelasin Lemes, lebih. Ica lemes, udah lemes aja, nggak berdaya gitu kayak orang lemes. Nah dibawa lah akhirnya ke klinik itu ya, dibawa ke klinik. Icanya udah pas mendingan, pokoknya akhirnya mereka pulangnya hari Minggu. Gitu pas dia udah mendingan, temennya ceritain semuanya, semua kejadiannya Ica ada 2 dan lain sebagainya gitu dan sebagainya. Ica cuma nangis, dia nggak bisa ngomong apa, dia nangis doang.
nangis sambil bilang gini, "Lu nanya gue kenapa? Lu yang semuanya kenapa? Gue tuh gak pernah kemana-mana. Gue tuh selalu di ruang tamu sama kalian. Tapi ketika gue negor kalian tuh cuma diemin gue, nganggep gue tuh gak ada. Sampai akhirnya gue pergi ke kamar aja, dan setiap pagi kalian selalu nanya, lu kenapa tadi? Ya gue gak tahu, yang kenapa tuh kalian. Kenapa kalian selalu ketika udah mulai malam kalian gue ajak ngomong, gue apa, kalian gak pernah jawab gue dan gak pernah ngeliat gue," katanya. Seolah-olah kayak ada yang salah sama gue gitu. Oke. Gila bro, Make sense sih. tubuhnya dipakai gitu maksudnya, ya kan? Jadi kayaknya sih dia mungkin dirasukin gitu ya. Jadi nggak sadar. Terus, iya, tapi pikirannya dia tuh ditaruh di apa ya, imajinasi land gitu. Jadi iya, biar maksudnya sama setannya mungkin di apa ya, dikasih ilusi gitu di otaknya sih kayaknya ya. Pak, jadi dia ngira dia tetap di situ padahal dia ke sumur terus kan. Dia ngiranya dia di kamar terus kan. Iya. Nah cuma aneh, maksudnya izin beresin sendal, padahal dia bilang izinnya ke kamar. Habis itu ke belakang wudhu, pas ke kamar gak ada. Ternyata bener yang benerin sendal yang ada. Gitu loh. Jadi kayak mungkin ketika dikacangin, Ica udahlah gue pergi aja deh keluar. Tapi yang setan ini akhirnya ngilang. Paham gak sih? Tapi Ica yang paham. kayak gitu. Tapi gue maksudnya masih bingung si Ica nggak coba nepok gitu. Oh temennya. Iya. Woi. Nah kayak mungkin udah pernah kali Vet ya ditepok ya. Cuma kalau lu jadi Ica gimana Bet? Didiemin satu semuanya anjir. Tapi gue masih bingung Bim. Maksudnya tuh maksudnya kan dia ngelihat temennya nih. Temennya ngelihat Ica yang lain. Temennya kan pasti ekspresinya ketakutan dong. Iya. Ekspresi si Icanya itu gimana ngelihat temennya ketakutan gitu loh. Gak dijelasin ya? Ketakutan enggak dijelasin sih. Kayaknya beda deh yang dia lihat sama aslinya, kayak beda deh Vet. Oh, yang realitinya tuh beda ya? Iya kayaknya sih ya. Kalau yang gue dapet maksudnya kan mereka diemin, padahal aslinya kan mereka beraktivitas. Biasa kan kayak ngobrol sama Ica mungkin, cuma Icanya yang diem. Jadi kayak yang mereka lihat sama yang Ica lihat tuh beda gitu. Oh mungkin temennya ngobrol di ruang tamu gitu ya? Terus tapi diajak ngomong nggak ditanggepin gitu. Iya. Oh anjir. Plotis kan bro, plotis nih endingnya. Tapi bingung juga sih. Iya, cuma salah satu yang gue dengerin podcastnya, anjir nih horor banget. Lu kalau dengerin detail lebih mantap sih di Do You See What I See. Ini cuma nggak ada kesimpulannya anjir. Itu tuh Ica ngapain gitu maksudnya? Ke sumur tuh ngapain, dan di sumur itu ada apa? Ya nggak ada yang tahu, cuma Ica doang kali yang tahu. Karena Pak Ustadz juga datang kan pas di itu doang. Iya, maksudnya kan biasanya tuh di sumur ini emang serem nih gitu-gitu. Iya. Nah, di sini kita juga nggak tahu sumurnya tuh beneran si pocong itu atau bukan nih. Ternyata bukan lagi. Pocong itu kayak menurut gue cuma penunggu doang sih. Tapi ngeri sih anjir. Ya gue penasaran sih Ica ngapain anjir, asli diapain sama setannya gitu. Iya. Kenapa nggak boleh pergi gitu? Iya, kenapa nggak boleh pergi juga nggak ada ya? Nggak ada. Tapi cuma tuh si gitu Ica apa Bim? Nangis doang Bim. Akhirnya ngejelasin nggak? Nangis doang. Ya Icanya juga nggak tahu. Gue bilang kenapa lu yang ngomong gue aneh. Gue nggak pernah ke toilet belakang. Gue sama lu. Gue bilang gue sama lu. Di luar itu dia kayak menjabarkan, maksudnya tiap malam digangguin atau hidup dia tentram aja gitu. Tentram aja. Pokoknya pagi-pagi dia ngerasa pegel. Oh, iya kan? Ilusi bro. Jadi bipolar. Anjing, bipolar kan nggak bisa ngilang teleport. Oh iya. Nggak bisa. Ini udah aneh nih. Ya kan? Bipolar ya. Nah itu udah mulai bisa dijelasin. Tapi itulah kurang lebih ceritanya dari KKN Desa Lewigong. Tapi menurut gue yang paling serem yang pocongnya doang sih. Iya, ketindihan pocongnya doang. Tapi plotisnya mantap juga sih. Gue biasa aja anjir. Nggak terlalu plotis gitu. Kayaknya lebih plotis kayak yang tadi Fedrian. Ternyata dia selama ini setannya. Dia selama ini anjir. Ya udah sih gitu sih kalau dari cerita KKN ini masih banyak banget sebenarnya cerita-cerita horor, dan penari emang top juga sih ceritanya, gila itu juga mantep gitu ya. Share pengalaman KKN kalian ya, siapa tahu kalau yang horor kita bisa buat part 2-nya nih. Oh iya. Gitu kan banyak seru nih gitu, dan share aja kalau misalnya di Noise nggak bisa komen kepanjangan, kirim ke DM atau Twitter boleh, tag Opini Tengah Malam itu boleh juga. Gitu pasti kita akan retweet kalau seandainya ceritanya menarik. Oke lah segitu aja ya. Mungkin dari Opini Tengah Malam. Jangan lupa follow Twitternya, Instagram, TikTok, website kunjungin, subscribe YouTube-nya, nonton short movie-nya sebelum terlambat, share juga ke teman kalian.
Oke, segitu aja podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.